Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ada kesempatan lagi bagi kami dalam kehidupan menjalani hari lepas hari sampai hari ini. Kami bersyukur karena kembali lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami supaya kami memahami firman-Mu dan kami hidupi dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah bertemu Tuhan dalam kekalutan. Bertemu Tuhan dalam kekalutan. Nah, kekalutan memiliki beberapa arti seperti keadaan kacau, rusuh, atau kekusutan karena beban dan tekanan. Contoh tekanan ekonomi yang makin berat atau kepanikan, ya. Atau contoh juga seorang yang mungkin panik, ya, sehingga dia bisa menabrak, ya, sejumlah pedagang di trotoar gitu, ya, dengan motornya misalnya begitu karena ya, dikejar para begal misalnya. Nah, itulah ya sekelumit atau sedikit deskripsi atau gambaran praktis tentang kata dan arti kekalutan. Dan kalau sudah dalam keadaan kalut, manusia sudah sulit untuk berpikir benar, waras, ya, seolah tidak ada harapan. Tidak ada lagi jalan keluar. Yang ada hanyalah jalan pintas. Yang penting mudah, ya, cepat dan selesai. Ya, walau itu jahat bahkan dosa. Nah, dalam Alkitab ada yang seperti ini. Ya, contoh misalnya Daud. Ya, dia kalut, ya, ketika dia mengetahui bahwa Bathsheba, istri Uria, hasil perselingkuhannya itu telah hamil dan mengandung, ya, dari perbuatan Daud juga kan. Dan karena Daud takut ketahuan oleh orang banyak apalagi keluarganya dan takut akan nama besarnya sebagai raja dipermalukan, maka timbullah strategi jahat dari Daud dengan memanggil Uria dari medan perang, memberikan ya minuman keras supaya Uria mabuk dan kemudian bisa pulang ke rumah dengan harapan Uria bisa tidur semalam saja dengan istrinya. Dan kalau berhasil, maka Daud punya cerita bahwa Uria lah yang menghamili Bathsheba istrinya karena semalam telah tidur dengan istrinya, sehingga nama besar Daud yang adalah raja terselamatkan. Nah, tetapi apa yang dipikirkan dan dirancang jahat oleh Daud tidak terjadi karena Uria tidak mau pulang untuk tidur dengan istrinya. Akhirnya tibalah Daud pada rancangan jahatnya. Dia menuliskan surat kepada Kaleb atau panglima perangnya untuk menempatkan Uria di barisan perang yang paling depan supaya dia dapat dibunuh oleh musuh dan mati. Dan rancangan ini berhasil. Uria pun mati. Dan dengan demikian Daud bisa mengambil Bathsheba menjadi istrinya. Dan nama besar Daud bukan dipermalukan tetapi malah akan dipermuliakan. Karena dia sudah dengan rela mengambil Bathsheba menjadi istrinya. Dan seolah-olah Daudlah penyelamat keluarga Uria. Karena dia telah bertanggung jawab memelihara istri Uria serta anak yang dikandung Bathsheba. Sungguh hebat bukan? Ini bisa dibaca dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 1 sampai 25. Nah, tetapi ingat dan catat peribahasa ini. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Daud tidak tahu bahwa ada Tuhan yang melihat dan memperhatikan. Perhatikan Amsal 15 ayat 3 berkata, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Artinya Daud bisa menyembunyikan kejahatan dan dosanya. Daud bisa menutupinya dengan rapi, seolah-olah dia berhikmat dan saleh di hadapan manusia. Tapi tidak dengan Tuhan. Singkat cerita, Daud ditegur Tuhan keras melalui Nabi Nathan. Dan Daud pun sadar. Dia menyesal dan bertobat. Maka muncullah tulisan doa pengakuan dosa Daud yang terdapat dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 21. Ya, saudara, dari kisah Daud ini ada beberapa hal yang akan kita jadikan hikmah dan pelajaran. Ya, yang pertama bahwa di tengah kekalutan, apakah karena beban berat atau masalah orang yang sungguh-sungguh ya begitu ya menekan
ya, atau karena beban masalah kita sendiri, ya, janganlah pernah kita melarikan diri, apalagi menutupinya dengan beralibi atau menyelesaikannya dengan membuat masalah atau dosa. Melainkan hendaklah jadilah tenang, berpikirlah positif, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, Mazmur 62 ayat 2. Kata Daud juga, ketika dia mengalami ketakutan, dia justru datang kepada Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya padamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 34 ayat 8. Berkata juga, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi inilah sikap dan langkah kita ketika mengalami kekalutan. Jangan panik, jangan mencari jalan pintas, tapi jadilah tenang, berpikirlah, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Dan kalau sudah ada dalam ketenangan, dalam berpikir yang benar, maka temuilah Tuhan dalam doa dan percayakanlah segala hidup dan kekalutanmu kepadanya. Kata Daud dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ada 3 hal di sana, ya. Pertama, serahkanlah. Maksudnya, artinya, ya, kalau itu berkenan dengan dosamu, akuilah semuanya dengan penyesalan dan pertobatan. Jangan lari dari masalah, jangan menutup-nutupinya, jangan menyembunyikannya. Kalau itu berhubungan dengan masalah dan beban orang lain, bawalah dan sampaikanlah itu kepada Tuhan. Amsal 28 ayat 13, kita tahu, ya. Ya, barang siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi barang siapa mengakuinya dan meninggalkannya, maka ia akan disayangi. Jadi itu, ya. Yang kedua, percayalah. Apa kata percayalah di sini? Artinya berhubungan dengan 2 hal, yakni hormatilah namanya. Ya, hormatilah nama Tuhan. Percaya bahwa di dalam namanya ada kuasa, ada kekudusan. Dan ingatlah perbuatan-perbuatannya. Dan kita tahu Mazmur 103 bukan? Ayat 1-2. Kata Mazmur, kata Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Kemudian pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi percayalah akan 2 hal ini. Dia punya nama yang berkuasa, ya, di sorga, di bumi, di bawah bumi. Itulah yang menjamin. Ya, percayalah bahwa dia juga sudah menolong kita, sudah memberkati kita, sudah berbuat sesuatu hal pada kita, maka dia akan tetap setia menolong kita. Sebagaimana apa? Daud melawan Goliat. Dia berkata dalam Mazmur, dalam 2 Samuel pasal 17 ayat 45, ya, dikatakan bahwa engkau menantang, ya, pasukan Allah Israel dengan pedang dan tombak, tapi aku datang kepadamu atas nama Tuhan. Nama Tuhan, inilah yang harus ada. Nama Allah kita adalah yang kudus, yang mulia, yang agung. Itu yang kita hormati, yang kita takuti. Tapi yang kedua dikatakan, sebagaimana dia telah melepaskan aku dari cakar singa, ya, untuk melawan segala, ya, mangsa-mangsa daripada domba, ya, yang dia kawan, yang dia gembalakan. Maka seperti itu juga, ya, bahwa dia percaya bahwa pengalaman-pengalaman Tuhan sudah meluputkan dia dari mangsa atau cakaran atau gigitan daripada, ya, singa atau serigala, ya. Maka itu pun juga akan menolong dia bisa melawan Goliat. Itulah keyakinannya, dan inilah yang harus dipegang oleh setiap kita. Kita punya Tuhan Allah yang punya nama yang berkuasa, tetapi kita punya pengalaman-pengalaman indah bersama dia. Ingatlah segala perbuatannya. Dia sudah melakukan itu dan akan terus melakukan itu. Maka yang terakhir adalah apa? Dia akan bertindak, ya. Yakinilah Tuhan akan bertindak, ya. Yakobus 5:16c berkata, doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Bahkan dalam bacaan Yeremia 29:12-14, di sana dikatakan, jikalau engkau mencari aku dengan segenap hatimu, maka aku akan memberikan diriku ditemukan olehmu. Nah, ini sebuah jaminan, garansi dari Tuhan, bahwa Tuhan pun akan berkomitmen untuk datang dan menjumpai, bahkan menjawab segala permohonan dan semua yang menjadi doa kita. Mari percayakanlah
Janganlah kita panik, janganlah kita kalut, tapi tenang, berpikir, datang kepada Dia, serahkanlah dan yakinlah bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara, bahkan kita dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.